Kalau memang itu orang tua kita yang menyuruh, maka kita sebagai umat Buddha tidak main tentang aja. Kita memberikan pengertian itu pelan-pelan. Sampai satu ketika, mungkin tahun ini dia belum bisa ngerti, nggak ngapa-ngapa. Nanti tahun depan kita kasih pengertian lagi, tahun berikutnya kita kasih pengertian lagi. Tidak ada problem, cuman jangan kita kemudian menentang. Kalau kita tidak melakukan, bukan berarti yang lain melakukan itu salah atau jelek. Cuman kita tidak cocok, tapi bukan berarti jahat atau jelek. Jadi kita hanya ngomong, Ma, bagaimana ini? Sebelumnya berarti ini tadi kan tidak melanggar 5 atau Pancasila. Nah, samseng ya. Berarti kan melanggar berarti. Belek. Nah, sekarang kan ini bagaimana umat Buddha supaya kita, karena tadi begitu indah arti maknanya Bante, tapi kita juga tidak panati pada. Kan sekarang Bante? Kalau tadi dari penjelasan Pak Haji, nanti kan Pak Haji bisa tambahkan ini ya. Tadi kan beliau menyampaikan ada ayam, ada ikan, ya, ada sepotong daging babi. Beliau mengatakan gitu. Nah, kalau demikian, kita masih memungkinkan untuk beli bangkai di pasar. Karena ada beberapa tradisi, beliau tadi jelas mengatakan sepotong daging babi. Ada yang mengatakan dari hidung sampai buntut, itu harus ikut. Ya, nah itu terpaksa melakukan pembunuhan. Tapi kalau sepotong daging babi, lalu Anda ngomong, pesen samcannya aja. Samcan. Ya toh? Sudah toh. Kan memang barangnya sudah tidak ada. Makhluknya sudah mati. Ya tinggal kita beli itu. Lah ikan bandeng misalnya. Seingat saya bandeng itu tidak ada yang dijual hidup. Gampang dapatnya. Bandeng presto boleh. Boleh. Boleh iya, presto. Iya, nah, saya rasa sekarang kalau untuk orang Samseng biasanya usah bingung ini tadi. Iya, ya. Kalau untuk Samseng harusnya bandeng yang segar, bukan yang presto. Oh, nggak boleh, jadi cancel ini. Bandeng yang segar, tapi sudah. Iya, tapi, iya di pasar kan nggak dijual hidup. Nggak dijual hidup, lain sama kepiting, ya toh. Nah ayam juga sama. Nah, cuma memang ada yang mengatakan semua itu harus komplit sak jeroannya lah. Itu yang berproblem. Kadang-kadang ayam itu harus sak jeroannya. Nah itu kadang jadi pesan. Cuman sekarang begini, kalau memang itu orang tua kita yang menyuruh, maka kita sebagai umat Buddha tidak main tentang aja. Kita memberikan pengertian itu pelan-pelan. Sampai satu ketika, mungkin tahun ini dia belum bisa ngerti, nggak ngapa-ngapa. Nanti tahun depan kita kasih pengertian lagi, tahun berikutnya kita kasih pengertian lagi. Tidak ada problem, cuman jangan kita kemudian menentang. Kalau kita tidak melakukan, bukan berarti yang lain melakukan itu salah atau jelek. Cuman kita tidak cocok, tapi bukan berarti jahat atau jelek. Jadi kita hanya ngomong, Ma, bagaimana ini? Saya pernah sampaikan, pada waktu peletakan batu pertama wihara di Samagi Jaya, Blitar. Itu ada umat tradisi yang minta samseng. Nah, kemudian saya ngomong, bisa. Bante boleh nggak wihara pakai samseng? Bisa. Gimana caranya? Pakai kalengan aja. Nah, ini nanti lain, mungkin sama Pak Haji lain, karena Pak Haji kan mintanya seger tadi. Saya ngomong kalengan aja. Kenapa? Dengan kalengan itu, ayam kalengan kan ada. Ada loh. Maling itu? Babi. Ada yang kalengan, ayam ada. Terus ikan ada pasti, sardin dan lain-lain. Babi, was, banyak. Ya sudah, kalengan aja. Kenapa Bante? Saya kasih alasan. Nanti habis sembahyang, kamu masing-masing pulang bawa satu kaleng. Kita beli agak banyak, dibawa pulang. Habis sembahyang pulang, bawa. Kalau itu daging sungguhan, ayam, kan cuma dapatnya satu. Lah kamu yang datang banyak Ikan, dapatnya satu, kamu nanti dapat durinya, toh. Babi, kamu dapat cingurnya aja nanti. Gimana? Kalengan. Oh iya Bante, dapat 50 kaleng atau 60 kaleng, pulang bagi-bagi, dapat semua.
happy mereka, happy kita, semuanya happy. Kan enak. Samseng ada. Kenapa? Kalengan. Biar praktis bisa dibagi. Beres toh. Nah, kalau Pak Haji tahu mungkin kasih tahu yang lain, saya nggak tahu ini. Gimana nih inputnya? Oke nggak ini kalau begitu pakai kalengan diganti? Bisa nggak kira-kira? Iya, saya pernah lihat banyak juga yang diganti kalengan. Tapi sekali lagi mungkin tradisi dari umat Buddha dengan Konghucu itu agak beda. Tapi yang penting itu kan kita sembahyang memberi sesaji kepada leluhur. Berarti kita melakukannya dengan tulus, dengan ikhlas. Kalau kita memang sudah menjadi bagian dari umat Buddha, ya jalankan ajaran Buddha. Tapi bagi mereka yang beragama Konghucu yang masih tradisional, lebih mantap dengan cara yang itu, ya saya rasa masing-masing jalan sendiri-sendiri nggak apa-apa. Ya, makanya tadi yang saya sampaikan ke Ibu Padma tadi, kalau memang kebetulan orang tua kita nyuruh harus yang seger-seger, ya untuk tahun ini diikuti sambil kasih pengertian. Tahun depan diikuti lagi sambil kasih pengertian. Kan lama-lama nanti misalnya dia juga bisa mungkin ya sudahlah kalengan ya nggak ngapa-ngapa, atau beli bangkai lah di pasar. Ya, ayam seger nih, tapi di pasar nggak usah motong sendiri. Ikan bandeng beli di pasar pasti sudah mati. Babi juga begitu. Itu mungkin lebih enak, toh jadi nggak dapat musuh kita semua. Ayam juga ada kan Bante? Beli ususnya sendiri, rempelo atinya sendiri, ada sarenya sendiri juga ada kok Bante. Jadi semuanya sudah ready. Berarti ayam Solusinya, plus spare part-nya gitu ya. Ya. Jadi begitu solusinya Bante. Salah Kita satunya ada. begitu. Ini alternatif ya. Mungkin nanti Kalau ada yang bingung nanti solusi tanya Bante Utomo. Oh Pak Haji ini yang lebih ahlinya, bukan saya. Saya hanya ngobrol-ngobrol Untuk yang aja. berhubungan dengan Buddhis Bante, Oh, ya. kan bisa merekayasa begitu. Dan kita tetap berbuat baik dan kita tetap happy. Begitu kan? Dua-duanya Ya. berjalan dengan seiring. Ya bagus. Ya. Moderator kita ini luar biasa loh. Dia cocok jadi pembicara juga sebetulnya. Ya baik. Thank you Bante. Cuma satu tadi loh, beli bangkai itu yang saya nggak cocok. Masuk beli bangkai gitu. Begini Pak Haji, kalau kita itu kalau masih gitu, nah itu masih makhluk hidup. Kalau sudah dibelai simbok-simbok itu, pengertian dari Buddhis kita itu asal kita tidak membunuh. Jadi sudah tinggal tidak ada nyawanya itu apa? Ya, tapi kalau Anda ke pasar mbok beli bangkai gitu mesti yang jual Ayam mahal. iya. Ini untuk kata-kata Iya, kita iya. sendiri aja. Kaget Bante. Ojo kaget meneh Pak. Iya. Tapi realnya kan gitu. Tuku batange iki sapi pira iki batang sapi? Batange wedhus pira iki? Iya kan sebetulnya memang batang loh itu. Ya, betul. Manusia itu kadang suka yang halus-halus. Ya. Padahal tujuannya enggak seperti itu. Misalnya pasangan hidup kita. Sebetulnya dia itu daunnya rodok kurang bagus. Tapi kalau kita ngomong ambumu kayak wedhus, marah dia. Kita lalu ngomong, sebenarnya kamu kalau mandi lebih pagi dan sabuni lebih wangi, kayaknya kamu lebih cocok tuh tadi bojoku. Walus tapi sebetulnya juga itu. Nah ini kadang manusia juga dihalus-haluskan gitu ya. Nah, dulu ketika zaman preman ditembakin itu kan istilahnya bukan ditembakin, bukan disuka bumi kan. Jadi suka sama bumi alias dipendemi kabeh. Ya enggak apa-apa lah, beli bangkai, beli batang setengah bangkai. Ya sudahlah. Iya, emang Ya. kenyataannya kan beli begitu. Betul. Cuman marah penjualnya. Iya. Aku ora dodolan bangkai. Loh, apa karepe? Aku dodolan batang kok iki. Lho ya padha ae. Ya, iya. Ada yang buka restoran juga begitu. Sudah bikin, wah masakan enak itu ya. Capcay tadi katanya Pak Haji, capcay. Wah ada irisan daging sapi dan lain-lain. Langsung ngomong, nih capcaynya beres nih. Ini saya kasih juga loh, ini ketokan bangkai sapi. Ini ada bangkai ayam juga. Pasti yang beli nggak jadi makan. Wah batang ya iki. Loh ya iyalah. Kalau bukan batang lah kamu dipancal nih sama sapi ini.
Tapi ya iyalah. Ya manusia juga gitu.